Di tengah denyut kota Malang yang tak pernah benar-benar hening, dua bangunan menatap langit dari jarak yang begitu dekat. Satu memanggil umatnya dengan lantunan adzan mengalun 5 kali sehari, satunya lagi berdentang pelan mengiringi doa jemaat di hari Minggu. Mereka berdiri di sisi jalan yang sama, hanya dipisahkan oleh trotoar dan dipersatukan oleh waktu. Keduanya telah menyaksikan generasi berganti, peristiwa datang dan pergi, dan tetap berdiri. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol kepercayaan, keberanian, dan persahabatan yang senyap namun nyata. Di pusat ibu kota Jakarta, dua rumah ibadah berdiri berdampingan. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, dirancang sejak masa Presiden Soekarno sebagai proyek mercusuar. Keduanya menjadi simbol toleransi yang dibangun bukan hanya sekedar arsitektural, tapi juga secara ideologis. Namun, jauh sebelum itu, di sudut timur Pulau Jawa, semangat serupa telah lebih dulu hidup, secara diam-diam namun dalam. Di pusat kota Malang, dua bangunan ibadah berdiri tak lebih dari sebelah lemparan batu. Masjid Agung Jami dan Gereja Immanuel lebih dikenal oleh warga sebagai Gereja Jago. Meski tak berbagai dinding, keduanya hanya dipisahkan oleh satu bangunan tua. Sejak masa kolonial Belanda, mereka telah berbagai langit yang sama dan semangat hidup yang berdampingan. Gereja Immanuel atau lebih dikenal dengan nama Gereja Jago, sebab hiasan ayam jago yang bertengger di puncaknya. Gereja ini dibangun pada 30 Juli tahun 1861. Gereja ini merupakan salah satu 3 gereja pertama yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain gereja ijen, juga gereja kayu tangan dengan nama Portentia Gemeente Malang resmi digunakan pada 31 Oktober tahun yang sama. Bangunan bergaya gotik ini menandakan gereja masa pertengahan abad 19 yang sejak saat itu juga struktur bangunannya tidak pernah berubah. Dahulu, gereja ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, sementara kaum pribumi Protestan dilarang beribadah di sana. Bukan sembarang larangan, hal ini demi menjaga kerahasiaan politik pemerintahan, dagang, dan pertahanan Belanda. Bahkan, tentara Belanda juga menyimpan persenjataan dan logistik di dalam gereja. Saat Jepang menguasai Malang, para jemaat asal Belanda melarikan diri. Gereja Immanuel kemudian dijadikan sebagai gudang logistik khususnya untuk menyimpan beras. Sementara itu, Masjid Agung Jami Malang didirikan pada tahun 1890 Masehi di atas tanah Gouvernement atau tanah negara sekitar 3.000 meter persegi. Pada saat itu, pemukiman orang Islam yang mayoritas dari etnis Jawa, Madura, dan Arab berempat di wilayah Kauman, yakni di sebelah barat masjid, menjadi latar belakang didirikan masjid ini pada masa kepemimpinan Bupati Malang ketiga, Raden Aryo Temenggung III, di bawah penguasaan Belanda. Menurut prasasti yang ada, Masjid Agung Jami dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama dibangun tahun 1890 Masehi, kemudian tahap kedua dimulai pada 15 Maret 1903 dan selesai pada 13 September 1903. Bangunan masjid ini berbentuk bujur sangkar, berstruktur baja dengan atap tajuk tumpeng 2. Dan sampai saat ini bangunan asli itu masih dipertahankan keberadaannya. Masjid ini memadukan arsitektur tradisional Jawa dengan sentuhan gaya Arab, mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual masyarakat setempat. Hingga kini, di Jalan Merdeka Barat, Kota Malang, Masjid Jami dan Gereja Immanuel berdiri bersisian, seakan bercerita tentang harmoni yang terjalin puluhan tahun. Saat Idul Fitri maupun Idul Adha, bertepatan dengan hari Minggu, gereja dengan sukarela menggeser waktu ibadahnya.
sebuah simfoni toleransi yang tercipta tanpa paksaan. Jamaah muslim pun memadati tanah lapangan di sekitar gereja, khusyuk dalam sholat, sementara suara khutbah mengalir lembut di antara dinding-dinding tempat ibadah yang saling menghormati. Tak jauh dari sana, di Jalan Basuki Rahmat, Gereja Hati Kudus Yesus juga menjadi saksi bisu kerukunan yang hidup. Masjid dan gereja-gereja ini ibarat catatan kaki dalam sejarah Kota Malang, bukti bahwa perbedaan tak pernah menjadi tembok, melainkan jembatan. Keduanya tetap megah, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam makna. Warisan toleransi yang dirawat bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata, dari generasi ke generasi.